Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama kali mulai mengenal dan cinta kambing itu memang berawal dari histori. Saya asli Temanggungan. Di sana itu para pecinta kambing banyak sekali di sana, termasuk saya sendiri. Ketika masa kecil ada arak-arakan kambing, itu yang membuat saya terinspirasi. Nah, kalau pertama kali jualan kambing itu sekitar tahun 2001 di Suhat sana, di Soekarno Hatta. Karena saya melihat permintaan kambing untuk terutama yang Idul Adha itu luar biasa, lumayan besar ya. Jadi meskipun saya background dari kota, tapi ini semacam ada kesempatan marketing lah. Saya memutuskan untuk mengambil itu tanpa memikirkan risiko apapun. Jadi karena memang suka sama kambing. Beternak kambing saya lebih karena saya suka binatang, terutama kambing. Ya mungkin terinspirasi dari masa kecil, selalu tiap tahun melihat kambing besar-besar. Jadi terinspirasi, ini adalah sebuah mungkin usaha, tapi saya belum memikirkan itu. Cuma saya melihat ini sesuatu yang ada nilai ibadah. Kambing itu ada nuansa ibadah. Kenapa? Karena untuk Idul Adha. Demikian. Kesulitan beternak kambing, saya rasa karena saya waktu itu di kota, posisi di kota, jadi agak susah kalau untuk beternak kambing. Jadi akhirnya saya titip beberapa ekor kambing ke desa, terutama di Jabung. Kenapa? Karena saya punya tanah di Jabung. Di awal-awal saya titip ke beberapa petani untuk pembesaran. Jadi nanti Idul Adha akan kita ambil untuk dijual di kota, di lapak saya di daerah Surpat. Karena kita tiap tahun selalu jual kambing maupun sapi untuk konsumsi Idul Adha. Akhirnya memutuskan pada 2018 saya harus lebih fokus terjun di dunia perkambingan atau peternakan. Memutuskan membangun kandang ini di belakang rumah saya yang terbeli sudah lama. Jadi akhirnya saya eksodus atau memutuskan pindah ke Jabung sekaligus bikin kandang. Jadi sejak 2018 saya mendirikan kandang ini. Kemudian beternak kambing mulai dari kambing Jawa, kambing Jawa Randu, kambing kacang, hingga ke peranakan etawa. Dan sekaligus saya juga belajar tentang kambing-kambing seni. Bagi saya itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena relasi bisnis bagi seorang pebisnis itu mutlak. Jadi melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram dan sebagainya, selalu saya manfaatkan untuk menjalin relasi. Bahkan saya tidak pernah melihat siapa teman saya, muda, tua, laki-laki, perempuan, kita selalu bertukar WA. Harapannya apa? Ketika kita membuat sebuah status atau apa, nilai hubungan itu akan menjadi sebuah nilai ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, kontak bisnis atau kontak relasi dengan saya tidak pernah jangan sampai hilang, terutama nomor HP. Jadi kita tidak boleh berganti-ganti nomor. Jadi relasi itu betapa sangat pentingnya bagi saya. Kalau jenis-jenis kambing yang ada di SBR, saya sudah pernah memelihara kambing domba, juga ada kambing Jawa Randu, juga ada kambing Bligon, kemudian ada kambing peranakan etawa juga. Jadi masing-masing kambing itu memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Dari situ saya belajar bagaimana tentang breeding, bagaimana tentang fattening atau pengemukan, kemudian bagaimana tentang nilai-nilai seni untuk kambing-kambing seni, terutama yang peranakan etawa. Demikian. Kalau tentang pakan, saya kira sama ya, seperti teman-teman peternak yang lain. Kalau pakan itu
paling ya hijauan, karena memang untuk kambing atau binatang yang ruminansia itu serat itu penting untuk ini ya, untuk dibutuhkan untuk kambing. Kalau tambahan mungkin ada ya comboran terutama yang ada tambahan-tambahan dikit, mungkin polar, ada ampas tahu, kelecap kedelai dan sebagainya. Kalau yang untuk kambing seni ada lagi sedikit tambahan, mungkin kacang hijau sama susu. Secara periodik diberikan, cuma terutama diberikan ketika menjelang kontes ya. Jadi untuk kambing-kambing tertentu kita berikan asupan gizi dan susu yang cukup, terutama untuk pembentukan tulang. Jadi kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, terutama mulai kecil. Dibutuhkan kalsium, fosfor yang tinggi lah, itu kita dapatkan di susu. Alhamdulillahnya di sini di Jabung adalah sentra susu, penghasil susu yang ada di Kabupaten Malang. Jadi sangat bersemangat sekali saya di sini. Kenapa? Karena yaitu di sini Kemiri tempatnya susu sapi. Jadi lumayan terbantu sebenarnya. Pakan dan comborannya tadi sudah tersinggung sedikit. Kalau pakan agak terbantunya di sini karena di Tegal itu ada beberapa jenis pohon ya, ada apa? Sengon, ada gembelina, kemudian ada kupu, terus ada beberapa lah, ada tersedia di sana. Jadi lumayan terbantu untuk soal hijauan. Dan yang comboran juga kita tinggal pesen atau ngambil sendiri ke beberapa tempat pabrik tahu yang ada di Pakis, dan kebetulan sudah langganan. Jadi untuk comboran lumayan terbantu. Trial dan error saya kira pasti semua peternak punya pengalaman ya. Saya pun juga pernah gitu, trial and error. Saya pernah mencoba kambing-kambing yang apa ya, istilahnya belum pernah saya punya. Tapi saya ada cerita pernah nyoba kambing jenis domba merino. Teman-teman bilang lumayan sulit untuk budidaya kambing merino, terutama untuk breeding. Saya penasaran, coba trial lah, coba sekali-kali nyoba. Bener nggak teman-teman? Ternyata ya memang ketika sudah mengalami sendiri memelihara sepasang domba merino, waktu itu beli di Wonosobo kalau nggak salah. Nah itu sampai 1 tahun pertama, jadi saya beli usia 3 bulan. Setahun pertama mereka tetap belum bunting yang betina, padahal selalu saya apa ya istilahnya, satu kandang, jadi nggak pernah terpisah. Akhirnya di hampir tahun kedua saya putus asa, akhirnya kambingnya tak lepas. Kalau pakan ideal, saya kira lebih banyak mengutamakan hijauan ya. Hijauan itu mutlak ya. Terutama di daerah Jabung ini alhamdulillah terpenuhi. Kalau konsep pakan pengganti seperti yang fermentasi itu saya kira tambahan saja untuk di Jabung. Mungkin itu lebih tepat di daerah pantai ya. Yang kira-kira untuk hijauan susah, mungkin itu konsentrat yang difermentasi itu saya kira pas di sana. Saya juga pernah saving dalam tanda kutip, menyiapkan 1 tong untuk yang pakan konsentrat dalam rangka belajar juga, kerangka belajar bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya saya melihat hijauan cukup melimpah, jadi saya pikir untuk pakan tambahan yang dalam bentuk pakan yang difermentasi seperti konsentrat bisa digunakan dan juga bisa tidak, untuk sebagai opsi saja. Komposisi pakan saya kira sama ya dengan teman-teman peternak yang lain, lebih utama hijauan, kemudian ada tambahannya di comboran, dan yang untuk khusus kambing seni ada tambahan nilai gizi sendiri, mungkin susu sama kacang hijau. Kalau ada kelecap kedelai dan sebagainya.
Kalau jamu, saya akhir-akhir ini lebih banyak konsultasi ke apa istilahnya, mantri ya. Mantri di Japung cukup banyak mantri. Jadi saya selain memberi treatment sendiri untuk kambing-kambing di tempat kami, jadi saya ada kotak P3K di sana. Itu khusus untuk treatment. Barangkali ada kambing-kambing yang mungkin diare, kambing yang mungkin gatal-gatal, kemudian cacingan dan sebagainya. Saya sudah menyiapkan kotak P3K untuk kambing, terutama ini untuk treatment. Dan yang kira-kira kambingnya kurang sehat dan sebagainya bisa dijemur atau mungkin diumbar di tempat umbaran kita. Jadi kita lihat perlakuan tergantung dari situasi dan kondisi si kambing itu sendiri. Kalau yang ini agak sulit jawabnya ya, karena kita jalannya secara terutama untuk di kandang sini, karena yang di kandang sini kambing-kambing seni ya. Jadi ada yang ditambahi susu, ada yang di ini. Jadi minimal kambing-kambing yang perlakuan khusus untuk sebelum kontes itu ada minimal 3-4 liter susu untuk minum tiap hari. Jadi nanti angkanya ya mungkin bisa di ini sendiri. Tapi yang pasti untuk kambing yang akan kontes dan sebagainya, perlakuannya istimewa. Ada tambahan minum susu itu wajib. Jadi 2-3 bulan pertama itu pasti 2-3 bulan menjelang kontes itu pasti ada perlakuan khusus, terutama dalam asupan gizi. Susu itu pasti, mungkin telur juga, telur ayam. Jadi kita berikan kepada kambing yang akan kontes. Dan juga untuk kambing-kambing yang memang anakan bagus, prospek untuk kontes. Set kambing saya kira fluktuatif ya, bisa naik turun. Tapi yang pasti dari kambing ini saya bisa belajar berwirausaha, belajar berternak, belajar budidaya, memperoleh banyak teman dan sebagainya. Jadi untuk kambing ini, saya mulai dari kotoran, mulai dari daging, tulang, kulit sampai kotoran, semuanya masih ada manfaat. Jadi ada nilai ekonomisnya. Untuk tahunan saya selalu buka lapak di Malang untuk jual beli kambing, sapi. Kemudian untuk mingguan atau bulanan kita bisa dari akikoh dan jual beli kambing yang ada di kandang saya sendiri maupun di beberapa petani, dan jual beli ke pasar secara langsung. Jadi omset mungkin ya gimana ya, kalau bilang angka itu agak susah. Tapi bagi saya sendiri kambing ini sangat menjanjikan. Monggo ditafsirkan sendiri. Alhamdulillah lah, cukup lah kalau, karena memang naik turun ya, fluktuatif, kadang sekian, tapi alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Intinya saya melihat itu prospek di dunia perkambingan atau peternakan khususnya di era pandemi ini masih menjanjikan sekali, terutama di penghujung mendekati Idul Adha ini. Kenapa harganya semakin anget gitu, harganya lumayan bagus, dan saya pribadi optimis dan bangga menjadi peternak Indonesia. Oke, terima kasih sudah klik dan menonton. Thanks for watching. Kita lanjut nanti di part kedua.